Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Senin 13 November 2023, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang murid bertanya kepada seorang guru, bagaimanakah kita dapat memperoleh sesuatu yang sempurna dalam hidup ini? Lalu si guru berkata, berjalanlah lurus di taman bunga, petiklah bunga yang menurutmu paling indah, dan jangan pernah kembali dengan tangan hampa. Lalu tak berapa lama kemudian gurunya berkata kepada sang murid itu, "Mengapa kamu tidak mendapatkan bunga satupun?" Lalu si murid menjawab, "Sebenarnya aku sudah menemukannya, tapi tidak kupetik karena kupikir mungkin di depan ada yang lebih indah." Di dalam hidup ini, saudaraku, orang selalu ingin mendapatkan yang paling sempurna. Tetapi yang sering terjadi malah ia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya Tuhan yang sempurna, pekerjaannya yang sempurna, jalannya yang sempurna, dan kasihnya yang begitu sempurna. Karena itulah Rasul Paulus menasehati agar sesama orang yang tidak sempurna, kita perlu belajar saling menerima sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Itulah salah satu cara kita untuk belajar dan berusaha supaya hidup kita sempurna. Kita bertumbuh semakin menyerupai Kristus dan mendayagunakan sumber daya rohani yang disediakan bagi kita. Tak perlu kita kecewa bila menemukan banyak ketidaksempurnaan dalam hidup kita ini. Kita semua memiliki idealisme, tetapi kita perlu menyikapinya secara realistis. Dalam berbagai ketidaksempurnaan, saudaraku, kita belajar agar mengandalkan Allah yang maha sempurna dalam kehidupan kita ini. Biarlah anugerah, kasih, dan penyertaannya meneguhkan kita di perjalanan kehidupan kita. Dan jangan ada pernah perbedaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan jika ada perbedaan dalam suatu pendapat, marilah kita duduk bersama mencari
tuntunan Tuhan. Jika pendapat kita yang benar, tetaplah rendah hati dan dengan kasih merangkul mereka yang keliru, bukan menghakimi atau memusuhi mereka. Sebab suatu saat kita juga bisa keliru dan salah dalam hidup kita ini. Dan jika pendapat kita yang keliru, dengan rendah hati kita harus mau mengakui dan menyelaraskan diri di dalam firman Tuhan. Tetapi ingatlah saudaraku bahwa semua yang telah dijadikan Tuhan yang berbeda-beda itu adalah baik sesungguhnya. Oleh sebab itu Paulus memberikan nasihat supaya kita sehati sepikir. Karena itu ketika kita sudah sehati dan sepikir dalam segala hal, maka hidup kita akan penuh dengan kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita sehati sepikir melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kuatkan, mampukan kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami selalu mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami, kepintaran kami. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami, menyertai kami, agar kami senantiasa hidup sehati sepikir terhadap sesama kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, berkati juga kami dalam satu hari ini untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.